Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Fahmida Saistana Pisarukmana. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 11166255108. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang bagaimana profesi fasilitator masyarakat akan menghadapi tantangan di masa depan. Dunia sekarang berubah dengan sangat cepat karena adanya digitalisasi, kecerdasan buatan, dan globalisasi. Supaya tidak tertinggal, kuncinya adalah life learning, yaitu belajar sepanjang hayat. Profesi fasilitator masyarakat itu punya peran penting dalam menjembatani kebutuhan warga, membangun partisipasi, dan merancang program yang benar-benar bermanfaat. Namun tantangan ini di masa depan semakin kompleks, yaitu dengan adanya perubahan teknologi, cara berkomunikasi yang serba digital, hingga kebutuhan masyarakat yang terus bergeser. Semua itu menuntut kita untuk selalu siap beradaptasi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, saya memetakan keterampilan yang harus terus saya kembangkan dari sisi hard skill, soft skill, dan digital skill. Dalam bagian pemetaan keterampilan, pada bagian hard skill saat ini saya mempunyai dasar riset sosial, namun saya perlu mengembangkan analisis kebutuhan masyarakat dan evaluasi program yang lebih sistematis. Lalu dalam bagian soft skill, saya sudah terbiasa komunikasi dan empati, namun saya masih perlu meningkatkan kepemimpinan, public speaking, dan mediasi konflik. Lalu dalam bidang digital skill, untuk digital itu saya biasa memakai media sosial, namun saya perlu belajar untuk membuat konten edukasi, mengelola kampanye online, dan memanfaatkan platform e-learning. Lalu di bagian roadmap, reskilling dan upskilling. Di bagian hard skill, rencana reskilling saya adalah belajar community assessment, sementara upskilling saya fokus pada riset partisipatif dan evaluasi program. Lalu pada soft skill, untuk soft skill ini sendiri saya reskilling lewat negosiasi dasar dan upskillingnya dengan meningkatkan public speaking serta kepemimpinan komunitas. Lalu dalam bidang digital skill ini saya reskillingnya itu dengan content creation dasar dan upskillingnya di manajemen kampanye digital serta pemanfaatan e-learning. Supaya rencana ini tidak hanya di atas kertas, saya mempunyai ide untuk membuat digital community hub. Jadi ini adalah ruang belajar daring yang menghubungkan konten edukasi, diskusi komunitas, dan kampanye sosial di media digital. Dengan inovasi ini, pemberdayaan masyarakat bisa berjalan tidak hanya secara tatap muka, tetapi juga bisa melalui dunia digital yang lebih inklusif dan menjangkau banyak orang. Lalu hingga sampai di refleksi pribadi, yaitu life learning itu penting karena tantangan di masyarakat dan teknologi itu selalu berubah. Dengan terus belajar, saya bisa beradaptasi dan memberikan dampak yang nyata sebagai fasilitator masyarakat. Semua rencana ini tidak mungkin berjalan tanpa semangat lifelong learning. Dengan terus belajar sepanjang hayat, saya bisa memperbarui keterampilan, beradaptasi dengan perubahan, dan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Bagi seorang fasilitator, belajar bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berkontribusi secara nyata bagi komunitas yang kita dampingi. Jadi melalui lifelong learning, kita tidak hanya bisa membangun diri sendiri, tetapi juga membuka jalan bagi masyarakat untuk tumbuh bersama. Mari kita jadikan belajar sepanjang hayat sebagai budaya agar kita siap menghadapi perubahan dan menciptakan inovasi dan memberikan dampak positif. Terima kasih sudah menyimak, semoga inspirasi ini bermanfaat dan mari kita semua menjadi empowers generasi yang terus belajar, beradaptasi, dan memberi perubahan.